Alhamdulillah illazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli basira wa nadhira wa yada'iya ilallahi bi iznihi wa sirajan munira ahkamul hakimin sadaqul qailin wa arhamur rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, tamu Allah yang berbahagia sedang jemaah Jumat yang saya muliakan. Pada hari yang cerah ini, pada Jumat yang mulia ini, Jumat adalah rajanya hari Sayyidul Ayyam. Marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini memberikan Allah kesempatan, kesehatan dan kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat kembali bersama-sama bersimpu dan bersujud mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya lah kita dapat melangkahkan kaki, melambaikan tangan, yakni yang untuk menunaikan solat ibadah Jumat, yang insya-Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Beriring daripada itu, tidak bosannya kita kirimkan selawat serta beriring salam buat arwah junjungan alam nabinya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang terbelakang, dari alam yang serba ketinggalan, sehingga dengan susah payahnya beliau dapat membawa umat manusia kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini sekarang adanya. Untuk itu mari kita kirimkan selawat sekurang-kurangnya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Dengan selawat singkat tersebut kiranya beliau banyak memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di yaumil masa kelak sebanyak-banyak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya usia kita ini, hendaknya kita semakin tunduk. Dengan semakin tuanya kita, hendaknya semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang beriman, ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Ramadan adalah satu bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah satu bulan yang penuh kebahagiaan. Ramadan adalah satu bulan yang suci, yang memberikan kesempurnaan amal ibadah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena Ramadan adalah bulan yang suci, yang mulia, yang memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang melaksanakannya. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya oleh api neraka. Hadirin yang berbahagia, berbahagia aja kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, sudah diharamkan jasad kita oleh api neraka. Apalagi kalau kita mengisi dengan berbanyak kegiatan amal-amal ibadah yang akan membawa kepada kebaikan. Hadirin yang berbahagia, di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Kenapa Allah tidak pernah memanggil orang Islam? Kenapa Allah tidak pernah memanggil manusia? Karena bukannya agama Islam aja, bukannya Nabi Muhammad aja yang melaksanakan ibadah puasa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, ada yang puasanya 40 hari 40 malam, ada puasa 15 hari 15 malam. Tapi yang puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Ibrahim, puasanya 29 atau 30 hari. Kalau Nabi Daud alaihissalam puasanya 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Namun pahala puasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke umatnya sungguh pahalanya berlipat ganda. Dari satu kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu, ibaratnya kita menanam sebutir biji sebatang pohon akan tumbuh 7 cabang, dan 7 cabang itu akan mengisikan 100, berarti 700 kali lipat pahalanya pada bulan Ramadan itu. Bagi orang-orang yang beriman sangat ditunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan ini. Dan kita tidak berapa hari lagi akan memasuki bulan yang mulia itu. Untuk itu mari kita persiapkan diri dengan iman dan takwa. Bukannya kita gembira di sini yang dimaksud dengan bersorak-sorai, berjoget-joget, tetapi gembira maksudnya inilah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, banyak beribadah, banyak berzikir, dan banyak membaca kitab suci Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, lalu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya yaitu puasa itu ditentukan di dalam beberapa hari, 29 atau 3 hari. Barang siapa di antara kita, antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib membayar fidyahnya, yaitu berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan barang siapa yang berat menjalankan ibadah puasa, tidak sanggup lagi puasa, maka ia wajib memberi makan fakir miskin. Dan barang siapa yang kerelaan hati melaksanakan atau mengerjakan kebajikan itu dengan ikhlas, maka itu lebih beruntung bagi kamu, kata Allah, jika kamu mengetahui. Itu ayat 184 Al-Baqarah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini bukan hanya kita sekedar menahan haus dan lapar saja, bapak-bapak saudaraku. Puasa itu artinya menahan diri dari segala-galanya. Lidah jangan kita kerjakan untuk membicarakan kejelekan orang. Tangan jangan kita jangkaukan kepada yang haram. Kaki jangan kita langkahkan kepada barang yang maksiat. Telinga jangan kita dengarkan kepada perkataan yang leluhur. Mata jangan kita pandang kepada barang-barang yang haram. Allah mengatakan dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana wal imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa puasa dengan Ramadan penuh dengan ikhlasan, penuh dengan ketekunan, penuh dengan ketakwaan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tapi ada 3 syarat puasa ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya bapak-bapak ya, saudara-saudaraku. Waktu Rasulullah bulan Ramadan membaca khutbah Jumat, naik mimbar yang pertama, naik tangga yang pertama dari mimbarnya, dia berhenti lalu katanya amin. Apa kata Jibril, bapak-bapak? Wahai Allah, jangan engkau terima puasa umat Nabi Muhammad, jangan engkau terima infak dan sedekahnya, jangan engkau terima dakwanya, jangan engkau terima solatnya sebelum dia seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya. Ingat ya, ingat, sebelum seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT. Itu perintah Jibril. Maka Rasulullah mengaminkan.
Lalu naik tangga yang kedua, itu juga kata-katanya. Sebelum seorang istri meminta maaf kepada suami apabila datangnya bulan suci Ramadan ini. Lalu yang ketiga, itu juga doanya. Amin, amin katanya. Yang mendengar doa Jibril itu hanyalah Nabi besar Muhammad SAW. Yang melihat Jibril itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada umat dunia ini yang bisa melihat Jibril, yang bisa melihat neraka, yang bisa melihat surga. Kalau ada orang-orang mengatakan surga itu sudah ada sekarang, kalau ada orang yang mengatakan neraka itu ada sekarang, tidak ada bapak-bapak. Neraka itu ada tapi tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyaknya orang-orang yang dahulu meninggal dunia, belum ada yang sampai ke surga dan belum ada yang sampai ke neraka, hanya berada di alam barzakh dan menerima tanggung jawabnya masing-masing bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Jadi yang ketiga, jangan juga diterima amal ibadat umat Muhammad, solatnya, puasanya, ibadahnya, dakwah dan sebagainya, infak dan sedekahnya, sebelum yang berdekatan rumah, yang bertetangga saling tegur sapa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal kita. Jadi apa kata sahabat, wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang kau aminkan tadi? Jibril berdoa tidak boleh diterima amal ibadah umatku sebelum dia saling memaafkan. Hadirin yang berbahagia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita berapapun banyaknya akan dimaaf, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita betul-betul minta maaf kepada saudara kita, bermohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dosa kepada sesama manusia, kata Allah, sebelum manusia itu memaafkan kesalahan kita, tidak bisa Allah memaafkannya. Bapak hadirin yang berbahagia, walaupun sebanyak buih di laut dosa kita kepada Allah, jika kita bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dosa kita sesama manusia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bapak-bapak, sebelum datang masuknya bulan suci Ramadan, salinglah memaafkan, salinglah saya menyayangi, salinglah menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihatilah dalam kebenaran dan berwasiatlah kepada ada dalam kesabaran. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 5 hari kita bisa makan bebas pada siang hari. Jadi untuk itu bagi yang tidak sanggup berpuasa, jangan dipertengokkan kepada orang lain kalau kita tidak sanggup berpuasa, karena kita selalu menghargai saudara-saudara kita, menghargai orang-orang tua kita, menghargai para pemimpin kita, menghargai para alim ulama kita. Wa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Ikut perintah Allah, kata Allah, ikut perintah Rasul dan ikut perintah pemimpin kamu. Itulah orang yang baik, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nanti pada malam-malam Ramadan itu, mari kita isi, mari kita ajak saudara kita ke saudara kita, mari kita ajak anak-anak dan istri kita untuk solat, karena solat pada bulan Ramadan itu bahasanya bukan sedikit, sampai 770 kali bapak-bapak. Hadirin yang berbahagia, jangan nanti kita orang salat tarawih kita pergi ke Bejarmino, orang salat tarawih kita pergi ke Jamun Dopeng, orang pergi salat tarawih kita pergi ke Manen Sawit. Itu tidak ada artinya bapak, karena sebulan setahun sekali Allah memberikan. Dan pun puasa pada bulan Ramadan ini menurut ahli kedokteran termasuk dalam hikmah spiritual yang edukatif, bisa menurunkan penyakit, bisa menterapi tubuh kita seperti darah tinggi, asam urat, asam lambung, diabetes dan sebagainya. Karena apa? Karena perut kita itu kosong, sehingga penyakit itu tidak mudah datangnya. Bapak-bapak hadirin berbahagia, dan pada bulan Ramadan nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan membelenggu para setan-setan dan akan membuka pintu rahmat atau pintu berkah untuk orang-orang yang beriman. Tapi bukan semua kita nanti yang akan mendapat pintu rahmat, bukan semua kita nanti yang dapat keberkahan bagi orang-orang yang meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan jangan nanti orang puasa, apa katanya, puasa 1 hari puasa, besok tanggal 10 Ramadan lagi puasa, besok tanggal 30 Ramadan lagi puasa, berarti sudah cukup. Bukan demikian bapak-bapak, karena puasa pada bulan Ramadan sangat banyak sekali puasa. Dan barang siapa berpuasa bulan Ramadan 29 atau 20 hari, ditambah lagi dengan 6 hari Syawal, sama dengan berpuasa 1 tahun. Betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu dicatat dalam kebajikan yang baik, dan pun kita berencana untuk mengerjakan kebajikan telah dicatat oleh malaikat Allah. Satu kali kesalahan, satu kali dikasih dosa. Namun kebaikan, satu kali kebaikan diberi 7 kali pahala Allah. Untuk itu ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah keluarga kita untuk dapat sama-sama memenuhkan masjid ini nantinya. Salat tarawih berjemaah, kemudian baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu jangan ragu-ragu Bapak, sudah cukup petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib dan mau menafkahkan sebagian rezekinya yang telah kami berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita infakkan itu tidak akan berkurang. Kita bersedekah jangan takut miskin, jangan takut kita sengsara, karena banyak kita bersedekah akan banyak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat singkat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua hendaknya. Terutama bagi kami yang menyampaikan, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling sempurna bagi kita hendaknya. Kita kerjakan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun besok lebih baik dari tahun sekarang. Fantasidu ya ulil absar, la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna azabal qabri min azabi jahannam wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana ya Allah wa rajabi wa saban wa balikna ramadan ya rabbal alamin. Allah barik lana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim.